كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل درسنا fi siyam. Kita lanjutkan masih pada pembahasan syahadah dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca yang disebutkan di halaman 407. Ya, punya antum 407 sama juga. Atau beda? 407 juga ya. Yaitu tatkala ada seseorang yang melihat hilal, dia melihat hilal sendirian, maka yang dikuatkan oleh penulis itu merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, Ibnu Munzir, bahwasannya dia wajib berpuasa. Wajib berpuasa meskipun syahadanya ditolak oleh waliul amr. Kemudian hal tuqbalu syahadatus sabi al-mumayyiz fi thubuti hilali Ramadan? Apakah persaksian seorang sabi, anak kecil yang mumayyiz bisa diterima dalam menetapkan hilal Ramadan? Ada anak kecil belum balik, seumuran mungkin Abdul Hakam, mumayyiz ya, seumuran Azka yang kecil itu, Umam. Apakah persaksiannya bisa diterima? Dhahaba jumhur Syafi'iyah ila annahu la tuqbalu syahadatus sabi al-mumayyiz al-mawthuq bihi wa huwa as-shawab. Jumhur Syafi'iyah mereka mengatakan persaksian anak kecil yang belum baligh meskipun terpercaya dia tetap tidak bisa diterima. Wa huwa as-shawab, dan ini adalah pendapat yang shawab, pendapat yang benar. Wadih, jelas ya? Kemudian hal tuqbal syahadatul mar'ah fi thubuti hilali Ramadan? Demikian juga apakah persaksian seorang perempuan bisa diterima di dalam menetapkan hilal Ramadan? Dalam hal ini ada qaulan, ada dua pendapat. Al-qaulul awwal tuqbalu syahadatuha idza kanat thiqatan. Diterima persaksian dia kalau dia wanita yang thiqah. Antum perhatikan di sini. Alasannya apa diterima? Ingat baik-baik. Ini dhabt ya. Mendhabtul masalah. Alasan mereka menerima wa annahu min babil ikhbar la min babis syahadah. Ingat baik-baik. Al-qaul yang menyatakan syahadatul mar'ah al-wahidah maqbulah fi thubut hilali Ramadan, mereka berdalih, beralasan ini min babil akhbar la min babil syahadah. Wadih? Bab khabar. Yang namanya khabar syaratnya yang penting thiqah. Rajulan kana am imra'atan, baik dia laki-laki atau perempuan. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Ibn Hazmin wa wajhin atau wa wajhun fi madhhab Syafi'iyah wa qaulun fi madhhab Ahmad wa ikhtarahu As-San'ani wa Ibn Utsaimin. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ibn Hazm, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Ini juga pendapat dari mazhabnya Imam Ahmad, dipilih oleh Imam As-San'ani dan juga Ibn Utsaimin. Wadah, jelas?
Mereka yang menyatakan persaksian seorang wanita dalam penetapan awal Ramadan diterima li'annahu min bab al-akhbar. Wal qaulu tsani la tuqbal syahadatuha wa huwa sahih min madzhab Syafi'iyah wal qaulu tsani fi madzhab Ahmad li'annahu min bab syahadah. Pendapat kedua, mereka mengatakan persaksian seorang wanita tidak bisa diterima. Ini adalah pendapat yang sahih dari mazhabnya Syafi'iyah. Ini juga pendapat yang kedua dari mazhab Ahmad. Wadih. Alasannya apa? Apa ilahnya mereka? Alasan mereka li'annahu min babis syahadah. Karena ini babnya bab syahadah. Jelas? Wa min babi aula alladzina yaqulun la yathbutu hilal Ramadan illa bi syahidain. Terlebih lagi orang-orang yang berpendapat bahwasanya hilal Ramadan tidak bisa ditetapkan kecuali harus dengan dua orang, apalagi satu orang perempuan. Wa hum Atha wa Umar bin Abdul Aziz wa Malik wa Auza'i wa Laits wa Ishaq wa Daud kama taqaddam qauluhum indal mas'alah. Yang menyatakan penetapan hilal Ramadan harus dua orang itu siapa? Atha, Umar bin Abdul Aziz, Malik, Auza'i, Laits, Ishaq, Daud, sebagaimana yang telah lalu pada permasalahan sebelumnya. Ma huwal adad alladhi yathbutu bihi hilal Ramadan. Terus yang benar yang mana? Yang rajih yang mana? As-shawab huwal qaulu tsani atau al-qaulul awwal afwan. As-shawab huwal qaulul awwal. Yang shawab adalah qaul yang pertama. Apa qaul awwal? Tuqbal syahadatul mar'a fi itsbat hilal Ramadan walau kana munfaridah wahidah. Wadih? Walau kanat munfaridah wahidah. Alasannya apa? Wa annahu min babil ikhbar la min babis syahadah. Ini babnya apa? Bab ikhbar, bukan bab syahadah. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alladzi taqaddama dzikru 'inda al-mas'alah al-musyar ilaiha. Argumentasinya hadis Abdullah bin Umar. Wal kalam huna ala thubuti hilal Ramadan. Pembahasan kita di sini tentang penetapan hilal Ramadan. Jelas? Wadih? Amma hilal Syawal. Adapun hilal Syawal fa huwa mustatsna li adillatin taqaddama dzikruha indal mas'alah al-musyar ilaiha aidan wa inda mas'alah kam al-adad alladhi yathbut bihi hilal Syawal. Al-muhim ya ikhwan, persaksian seorang wanita makbulah fi thubuti hilali Ramadan. Wadih? Kemudian idza lam ya'lam bi thubuti hilali Ramadan illa fin nahar famadza alaih. Kalau ada orang yang tidak tahu tentang masuknya hilal Ramadan, tidak tahu tentang penetapan hilal Ramadan kecuali di siang hari, lantas apa yang harus dia lakukan? Antum tidak tahu kalau hari ini tanggal 1 Ramadan. Tahunya kapan? Nanti jam 8. Al-qaulul awwal, idza asbaha muftiran ya'taqidu annahu min Sya'ban faqamat al-bayyinah bir-ru'yah wa annahu min Ramadan fa innahu yajibu alaihi imsaku baqiyatil nahar wa alil qada wa huwa qawlu jumhur ahli ilmi wa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad illa anna Abu Hanifah qala bihi fi man akala khasatan duna man lam yakul fa fi man alima al khabar ba'da zawal faqat akala aw lam yakul. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan apabila orang tersebut di pagi hari dalam keadaan sudah muftir, sudah tidak berpuasa, ya'taqid annahu min Sya'ban, dia yakin itu bulan Sya'ban, faqamatil bayyinah bir-ru'yah, namun ada bukti yang menunjukkan dengan ru'yah bahwasan itu adalah awal Ramadan. Apa yang dilakukan sama dia? Menurut pendapat pertama, fa innahu yajibu alaihi imsak baqiyatin nahar, wajib bagi dia imsak baqiyatin nahar, wa alil qada, wajib dia mengqadha. Jelas? Wadih?
Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi. Ini pendapat jumhur. Wa Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah. Wa Malik, pendapat Imam Malik. Jelas? Wadih. Pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad. Illa, namun anna Abu Hanifah qala bihi fi man akala khasatan. Namun Abu Hanifah beliau menyatakan khusus orang yang kata Abu Hanifah terkait dengan itu khusus orang yang duna man lam yakul, berkaitan dengan orang yang ndak makan, ndak sarapan, ndak terlanjur gitu loh. Difahami? Maksudnya kata Abu Hanifah dia lanjut imsak baqiyatul yaum kalau paginya belum sarapan. Contoh misalkan, maksudnya dari pendapat Abu Hanifah itu gini, Khalifah pagi ini tadi sudah sarapan dulu, habis sholat subuh sarapan. Kemudian dikasih tahu one day, kemudian habis subuh belum sarapan sama sekali, dikasih tahu. Menurut Ahmad atau menurut Malik dan Syafi'i, untuk Abu Hanifah tadi terus berlanjut. Menurut Abu Hanifah ya, untuk Khalifah tadi tidak berlanjut. Difahami? Kemudian juga mereka menyebutkan wa fi man alimal khabar ba'da zawal faqat. Itu juga berkaitan dengan orang yang tahu khabarnya setelah zawal. Akala aw lam yakul. Wadih, jelas? Al-muhim, al-qaulul awwal, mereka mengatakan imsak baqiyatin nahar wa 'alil qada. Ada dalilnya, hujjatuhum hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alladzi dzakarahu al-muallif wa fi ma'nahu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Qalu wa huna thabatat ru'yatu fayajibul imsak wa kadza hadits Salam bin Aqwa fil Bukhari wa Muslim qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam yauma Asyura fa amara ay yu'adzin fin nas man kana lam yasum falyasum wa man kana akala falyutimma siyamahu ila al-lail wa binahwi 'an ar-Rabi' binti Muawwidh fil Bukhari wa Muslim wa qad istadalla bi hadzal dalil ashab al-qaul ats-tsalits kama sayati wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'murhum bil qada' wa kana siyam yaum Asyura anadzaka wajiban wa amma al-qada' fali anna min syarti sihhati siyam an tastaw'ib an-niyya jami'an nahar fatakunu min qablil fajr liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat wa lam tahsul huna. Ana terjemahkan. Hujjah mereka adalah hadis Abdullah bin Umar yang di bab, yaitu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalau melihat hilal. Sehingga dengan adanya hilal tersebut wajib mereka berpuasa, sehingga huna thabatat ru'yatu, karena ru'yah sudah nampak jelas, fayajibul imsak, maka wajib imsak. Jelas? Berarti kan awal Ramadan. Kemudian juga hadis Salama ibnu Aqwa dalam Bukhari Muslim yang Rasul alaihi salatu wasallam mengutus seorang laki-laki dari Bani Aslam pada hari Asyura. Rasul memerintahkan dia agar menyampaikan ke banyak masyarakat, man kana lam yasum falyasum, siapa yang belum puasa lanjutkan maka dia berpuasa. Wa man kana akala falyutimma siyamahu ilal lail, siapa yang sudah makan maka lanjutkan puasanya sampai malam. Namun hadis yang seperti ini ya terkadang dijadikan dalil bagi pendapat yang qaul yang ketiga yang nanti ya, bahwasannya Nabi SAW tidak memerintahkan mereka berqadha. Ya, Nabi kan tidak memerintahkan mengqadha. Kenapa antum qaul awal mengatakan mereka harus qadha? Padahal puasa Asyura pada waktu itu hukumnya wajib. Maka kita katakan amal qadha. Ya, kenapa mengqadha itu perlu? Nah, ini tadi alasannya min syarti sihhatis siyam an tastaw'ib an-niyah jami'an nahar.
Karena syarat sahnya puasa itu niatnya harus isti'ab, mencakup pada seluruh siang. Siang dimulai dari min tulu'il fajr ila ghurubisy syamsi. Wadih? Sedangkan orang yang paginya belum berniat, berarti dia lam tahsul an-niyah kamilatan. Wadih, jelas? Nyambung antum sampai sini? Khalifah. Ya, seperti itu. Faham antum letak kenapa mereka disuruh mengqadha? Walaupun mereka imsak pada hari itu. Faham letaknya Hundi? Nyambung. Iya. Pendapat yang tepat dan yang rajih untuk puasa wajib harus niatnya kamil. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Istishabun niyah wajibun. Faham? Istadallu bi hadis man lam yubayyit as-siyam atau man lam yubayyit an-niyah fala siyama lahu. Hadis ini mukhtalafun fi. Ba'dhum sahhahu wa ba'dhum dha'afu. Wadih, jelas? Nyambung? Seperti itu. Itu alasan mereka. Al-qaul ats-tsani. Al-qaul ats-tsani. Ya'kul baqiyata yaumihi wa yaqdihi wa huwa qaulu 'Atha wa qala Daud adh-Dhahiri. Pendapat yang kedua, ya lanjut, dan terlanjur langsung aja makan, tidak masalah katanya. Nanti bayar qadha. Wandi bilang sama Khalifah sudah puasa ini. Aku enggak niat tadi. Kukira belum masuk puasa. Aku mau sarapan aja. Ini awal Ramadan. Enggak apa-apa, aku pilih pendapat yang kedua, qaulu Atha wa Daud adh-Dhahiri. Bahkan Daud adh-Dhahiri mengatakan ya'kul baqiyata yaumihi di anna lam yanwi as-siyam wa la yaqdihi wa huwa marwiyun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya monggo. Ya. Al-qaulu tsalits. Pendapat yang ketiga. Yanwi as-shaum min hini yablughu al-khabar min dzalikal yaum. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan tetap dia niatkan berpuasa dari waktu yang sampai pada dia tadi. Khobar. Jam 9 nyampe antum khobarnya. Ya sudah niatkan puasa dari jam 9 sampai maghrib. Wa yumsik amma yumsik anhu shaim. Dia menahan diri dari segala sesuatu yang ditahan oleh orang yang berpuasa. Wa yujzi'uhu shaumuhu wa la qadha 'alaihi. Maka sah puasanya dan tidak perlu qadha kata mereka. Jelas? Wa huwa qaulu Umar ibni Abdul Aziz wa Ibn Hazm. Qaulu Umar ibn Abdul Aziz wa huwa qaulu Umar ibni Abdul Aziz wa Ibn Hazmin wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah. Hujjatu hadzal qaul anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allaqa al-wujub bir-ru'yah. Hujjah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat kewajiban tersebut dengan ru'yah. Wa hadzal yaum lam tathbut ru'yatu illa fi athna'in nahar. Dan pada hari tersebut tidak sabit ru'yanya, tidak valid bagi dia ru'yanya kecuali kapan? Siang hari. Walamma sabatat fa'alu ma amaru bihi fa'amsaku. Tatkala sudah valid ru'ya sampai kepada dia, mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan. Atau fa'alu ma umiru bihi, mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Fa'amsaku, mereka pun menahan diri. Wal insan idza fa'ala ma umira bihi lam yukallaf al ibadah marratain. Seseorang itu kalau dia sudah melakukan perkara yang sudah diperintahkan kepada dia, dia juga tidak dibebani melakukan ibadah 2 kali. Wa aidan minal ma'lum annal mahdzurat tasqut atharuha bil jahl. Suatu kaidah, al mahdzurat itu tasqut atharuha bil jahl.
Suatu kaidah yang mereka sebutkan apa? Fi'lul mahdzurat jahlan atau nisyanan ma'dzur. Ya, melakukan yang mahdzurat jahlan atau nisyanan itu ma'dzur. Wa tarkul ma'murat jahlan atau nisyanan ghairu ma'dzur. Faham? Ihfazuha. Antum hafalkan baik-baik. Tarkul ma'murat jahlan au nisyanan ghairu ma'dzur. Ya, ghairu ma'dzur. Wa fi'lul mahdzurat jahlan au nisyanan ma'dzur. Ini kaidah ma'ruf di buku-buku usul fikih. Ana ambil contoh. Seseorang meninggalkan sholat. Karena dia tidak tahu. Sholat wajib 5 waktu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan sama dia. Karena dia tidak tahu. Itu tidak ada uzur bagi dia. Atau dia lupa, juga tidak ada uzur bagi dia. Berbeda dengan fi'lul mahdzurat. Dia melakukan perkara yang dilanggar, hukumnya haram, dia kerjakan karena dia tidak tahu itu haram. Dia diberikan uzur. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan rahmatnya Islam. Ya, rahmatnya Islam. Antara ma'murat dengan mahdzurat itu lebih banyak mana? Ma'murat itu sedikit ya kawan. Sedikit dibandingkan mahdzurat. Faham? Dan orang lupa sholat, apa dia uzur? Tidak, wajib dia mengqadha. Kemudian ya qaulihi ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami khata', kesalahan tanpa disengaja. Wa ajaba Ibnu Taimiyah an kaunihi lam yanwu qabla al-fajr. Ibnu Taimiyah memberikan jawaban tentang mereka tidak berniat sebelum fajar tersebut bi anna niyyat tatba' al-ilm. Niat itu mengikuti ilmu. Wala ilma lahum bidukhulis syahr, dan tidak ada ilmu bagi mereka tentang masuknya bulan tersebut. Wa ma laysa lahum bihi ilmun fa laysa biwus'ihim. Tatkala sesuatu yang mereka tidak punya ilmu berarti di luar kemampuan mereka. Difahami? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali apa yang dia mampu. Kata penulis buku ini, Syekh Zaid Al-Wusabi, qultu wa hadza qaulun qawi. Qaul ini qaulul qawi. La siyama dalil yang tadi puasa Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana lam yasum falyasum wa man kana akala falyutimma siyamahu ila al-lail wa lam ya'mur bil qada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengqadha. Jelas? Kalau dari sisi argumentasi qaulul tsani, dia cukup imsak baqiyatul yaum bidunil qada, qaulun qawi. Walakin wal qaulul awwal ahwat. Antum mengqadha itu ahwat. Jelas? Al-qaulul awal ahwat. Dalam artian ya qadha aja lebih afdal ya. Suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama
Al-khuruj anil khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu perkara yang mustahab. Ketika antum mengqadha, ya keluar dari khilafnya. Ya dah. Keluar dari khilaf yang ada. Kemudian, mata alimu bi thubuti hilal Syawal walau naharam wa hum siyamun wajib alaihimul fitru. Maka tatkala kapanpun mereka tahu ya tentang tetapnya hilal Syawal, tentang masuknya hilal Syawal, meskipun siang hari dalam kondisi mereka sedang puasa, maka wajib dibatalkan. Ketika antum beraktivitas, ya, antum ngira itu hari masih 30 Ramadan, ternyata hari itu adalah 1 Syawal, maka wajib antum membatalkan, ya, wajib membatalkan puasa tersebut. Wadih, jelas ya? Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar, ajma'al ulama, para ulama sepakat ala annahu idza thabata anna al-hilal min Syawal ru'ya bi mawdhi'in istihlalihi lailan wa kana thubutu dzalika wa qad madha min an-nahari ba'dhihi anna atau wa qad madha min an-nahari ba'dhuhu anna minan nas anna an-nas yuftirun sa'atan ja'ahumul khabar ats-tsabt fi dzalik fa in kana qabla az-zawal sallu al-'id bi ijma' min al-ulama wa aftaru wa in kana ba'da az-zawal fa ikhtalafa al-ulama fi salati al-'id hina idzin thumma dzakara rahimahullah aqwaluhum fi dzalik wa qad dzakartu aqwalahum fi hadhihi al-mas'alah fi kitabi al-jami' li ahkamil 'idain. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, para ulama sepakat kalau memang sudah sabit hilal Syawal tersebut dilihat pada tempat munculnya hilal dan memang valid hilal Syawal tersebut, namun orang tersebut telah berlalu separuh hari bagi dia, maka mereka membatalkan puasa tersebut pada waktu yang datang khobar tadi. Namun kalau khobarnya tadi datang sebelum zawal, mereka langsung saja sholat id, sepakat para ulama. Namun kalau dapat khobarnya ba'da zawal, di situ ada khilaf terkait dengan sholat id. Ada yang mengatakan sholat idnya besok, sholat idnya besok. Kata penulis, aku sebutkan akwalnya tadi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Idain. Ana punya cetakan yang lama, ya, cetakan yang terbaru Darul Athar, tapi ana tidak punya. Ana punya cetakan yang lama. Warrajih minha, pendapat yang rajih, annahum in alimu bil 'id qabla az-zawal wa kana yumkinukum al-khuruju min yaumihim fa'alu. Yang rajih, kalau mereka tahu tentang khabar salat id itu sebelum zawal dan mungkin bagi mereka untuk ngumpul salat id, ya lakukan. Wa illam yumkinhum li dhiqil waqt, kalau tidak memungkinkan karena waktunya memang sempit, aw li ghairi dzalika min al-a'dzar akharu al-khuruj ila al-ghad. Kalau tidak memungkinkan maka mereka tunda salat idnya sampai besok. Wa kadza illam ya'lamu illa ba'da zawal akharu al-khuruj aidan ila al-ghad. Demikian juga kalau mereka tidak tahu informasi kecuali setelah zawal, tunda salat idnya sampai besok. Di hadis Umumah Abi Umair Abi Umar minal ansar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Umumah Abi Umair atau Ammumah, ya, Ammumah atau Umumah Abi Umair minal ansar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat, ya, mereka dari Ansar. Qalu, mereka mengatakan, Ughmiya hilal Syawal, hilal Syawal itu tidak nampak.
Fa asbahna siyaman, kami pun tetap puasa. Fa amara an-nabiy faja'a raqbun min akhirin nahar ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sekelompok orang, rombongan di penghujung siang. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa syahidu annahum ra'au al-hilal. Mereka bersaksi kalau mereka melihat hilal. Fa syahidu annahum ra'au al-hilala bil ams. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nas ay yuftiru min yaumihim. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk membatalkan puasa pada hari itu. Wa yakhruju li'idihim minal ghad, dan Rasul mengajak mereka untuk keluar salat Id di hari esoknya. Ini asar dikeluarkan akhrajahu Abdul Razzaq As-San'ani wa Abu Daud wa Ahmad wa ghairuhum wa sanaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Wadih. Lanjut. Hujan juga. Ini masalah yang penting. Ya. Masalah yang penting. Simak baik-baik. Masalah idza ra'a ahlu baladin hilal Ramadan. Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal Ramadan, fahal yalzam al-buldan al-ukhra as-siyam, apakah harus bagi negeri-negeri yang lain untuk berpuasa? Ketika nampak hilal pada suatu negeri, apakah bagi negeri-negeri yang lain harus ikut berpuasa? Di sini disebutkan di buku ini ada 4 aqwal. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, idza ra'a ahlu baladin al-hilala lazima umumal muslimin fi jami'i aqtaril ardi as-siyam. Qaulul awwal, apabila penduduk suatu negeri telah melihat hilal, maka harus bagi seluruh keumuman kaum muslimin di berbagai macam belahan penjuru bumi ini tadi untuk berpuasa. Awil iftar ala ru'yatihim, atau berbuka, yaitu Idul Fitri atau 1 Syawal, mengikuti ru'yah mereka. Difahami? Sawaun ittafaqatil matali' au ikhtalafat, sama saja matlaknya satu atau beda. Faham? Berarti tolak ukurnya bukan berdasarkan matlak, tapi berdasarkan ru'yah. Satu ngelihat, semuanya ikut puasa. Faham? Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Malikin wa Laits ibn Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad wa huwa ikhtiyaru Syaukani wa Siddiq Hasan Khan wal Albani wa Syekh Muhammad bin Hizam. Syekh Muhammad ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Kata mereka, kalau satu negeri sudah nampak hilal, maka yang lain juga ikut berpuasa. Mau matlaknya satu, beda, segala macam, ikut puasa pokoknya katanya. Itu pendapat Abu Hanifah. Siapa nama Abu Hanifah? Hah? An-Nu'man bin Thabit. Malik. Siapa nama Malik? Malik ibnu Anas, punyanya Abu Abdullah. Laits ibnu Sa'ad, Abul Harith Al-Fahmi, wa Syafi'i Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, wa Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Hanbal, wa huwa ikhtiyar Asy-Syaukani Muhammad ibnu Ali Asy-Syaukani, wa Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan ma'ruf ya, beliau punya kitab fikih namanya Ar-Rawdah An-Nadiyah Syarah Ad-Durar Al-Bahiyah. Hujjatuhum, sekarang hujjah mereka apa? Qauluhu ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan masuknya hilal Syawal, hilal Ramadan, ya maka dia berpuasa. Patokannya apa? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu dalilnya. Juga hadis Ibnu Umar alladzi dzakarul muallif juga
juga hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Gitu kan Rasul mengatakan apa? Sumu li ru'yatihi. Kalau kalian ngelihat hilal, ya puasalah. Gitu kan? Idza ra'aitumuhu fasumu. Khitab lil muslimin. Kalau kalian lihat hilal, maka kalian puasa. Itu khitab lil muslimin. Wa ghairihim minal ahadits allati bima'nahu, dan yang selain itu dari hadis-hadis yang ada. Dan yang ini tidak usah banyak nikos ya ikhwan, karena malis nih, karena sebagian ikhwan ini nikos, ini masalah ma'rufah fi kutubil fiqh. Kadang nanti nikos lagi terjadi perbedaan, ada yang puasa ini menyelisih waliul amr sekali, ini masalah ma'rufah ya, ikut ketaatan kepada waliul amr lahu wajhun, mereka berpuasa lahu wajhun. Faham? Mimbabil faedah yang sering Anda sampaikan kepada antum, Syekh Muhammad bin Ibrahim di fatwa beliau disebutkan kisah, ada orang tanya sama Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, kata beliau, hadil mas'alah ma'rufa mastura fi kutubi ahli ilmi lakinnaka kaslan. Ini masalah ma'ruf, ada di kitab-kitab para ulama, akan tetapi engkau tuh bodoh, males. Ya, yang kayak gini aja kadang. Ini masalah ma'rufah ya, dibahas panjang lebar, pembahasan yang kadang menimbulkan khusumat. Bahasnya cuma sehari pula, besok dah bareng semua, lebaran bareng, maaf-maafan pula. Ya, masalah ma'rufah. Wa ghairuhu minal ahadits allati bima'naha. Qala Syaukani ba'da an dzakara hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Syaukani, wa hadza la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihatil infirad, bal huwa khitabun likulli man yaslu lahu minal muslimin. Fal istidlalu bi ala luzumi ru'yati ahli baladin li ghairihim min ahli bilad azhar minal istidlal bihi ala adamil luzum, li'annahu idza ra'ahu ahlu baladin faqad ra'ahu al muslimun fayalzamu ghairahum ma lazimahum. Jelas? Kata Imam Syaukani, ini tidak khusus untuk suatu wilayah saja secara tersendiri, bahkan ini hadis umum bagi setiap orang yang layak untuk berpuasa dari kalangan kaum muslimin, sehingga berdalil dengan hadis ini untuk menetapkan keharusan ru'ya suatu negeri berlaku juga bagi orang lain, jauh lebih azhar, jauh lebih nampak dibandingkan beristidlal berdalil dengan hadis ini akan khusus atau tidak berlaku pada orang lain. Kenapa? Karena idza ra'au ahlu baladin faqad ra'au al muslimun. Karena kalau sudah dilihat oleh penduduk suatu negeri, maka berarti dilihat oleh kaum muslimun. Fayalzam ghairahum ma lazimahum, sehingga berlaku bagi orang lain apa yang berlaku bagi mereka. Faham? Nampak di Saudi, berarti ru'ya ada di Saudi. Al muslimun Saudi awal Ramadan berpuasa, kita tidak nampak. Ya enggak? Kan Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi, wahai kaum muslimin berpuasalah kalian. Faham? Lah muslimun Saudi itu udah lihat duluan. Wadih. Seperti itu tadi. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. An-nas tabaun lil imam. Masyarakat itu ngikuti imamnya. Fa idza shamu shamu, fa idza shama shamu, wa idza aftara aftaru. Falau kanatil khilafah amatan li jami'il muslimin, fara'ahu an-nas fi baladil khalifah, thumma hakamal khalifah bis-thubut, lazima kullaman tahta wilayati ayasumu aw yuftiru, wa huwa qawlu Ibn al-Majishun. Li'anna al-bilad fi haqqihi kal baladil wahid, idh hukmuhu nafidhun fil jami' wa hatta la takhtalifu al-ummah
wa hiya tahta wilayatin wahidatin fayahsul at-tanazu' wat tafarruq. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan ikut pemerintah. Kalau pemerintah puasa, wis puasa. Kalau pemerintahnya lebaran, wis lebaran. Kenapa? Kalau khilafahnya tadi umum, ya, bagi seluruh kaum muslimin, maka tatkala ada sebagian atau ada orang-orang yang melihat, ya, pada wilayah khalifah tersebut, wilayah kekuasaan dia, kemudian khalifah tadi menetapkan hukum, maka harus bagi setiap orang yang berada di wilayah kekuasaannya untuk berpuasa atau untuk berbuka. Ini pendapat Ibnu Majishun, karena negeri itu pada haknya seorang pemimpin ibarat satu wilayah, karena hukum pemimpin tadi berlaku untuk seluruhnya, supaya mereka umat tidak berbeda-beda dan umat tetap di bawah satu pemimpin, ya, supaya tidak juga terjadi tanazu' wa tafarruq. Hujjatu hadzal qaul hadis Abi Hurairah inda Tirmidzi bi sanadin hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, puasa itu hari yang kalian berpuasa, berbuka itu adalah hari yang kalian berbuka, maksudnya Syawal. Idul Adha adalah hari yang kalian potong hewan kurban. Kata Imam At-Tirmidzi akibah hadzal hadis, mengomentari hadis ini, wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis faqal innama ma'na hadza anna shaum wal fitru ma'al jamaah wa idhamin nas. Kata Imam Tirmidzi, para ulama menafsirkan hadis ini maknanya puasa Idul Fitri bersama keseluruhan kaum muslimin. Faham? Masa antum pondok antum sendiri ngikuti Saudi, yang lain ikut pemerintah? Dijawabnya pula, pemerintah aneh ru'yanya itu tadi kan. Mungkin saja. Karena ada sebagian teman-teman kita yang ikhwanuna salafiyin tidak thiqah dengan ru'yah yang ada. Banyak sebagian ada. Jelas ya? Qala Syekh Ibnu Utsaimin ba'da an dzakara hadzal qaul wal hadis. Syekh Ibnu Utsaimin setelah menyebutkan qaul, pendapat ini, dan menyebutkan hadis ini, kata beliau, wa amalun nas al yauma ala hadza, amalan umat manusia hari ini seperti ini, annahu idza sabata inda walil amr lazima jami'a man tahta wilayatihi ay yaltazimu bi saumin aw fitrin wa hadza min an-nahyi al-ijtima'iyyah qaulun qawi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ini amalan kaum muslimin, yaitu kalau sudah tetap menurut penguasa itu adalah awal Ramadan atau awal Idul Adha, maka harus bagi seluruh orang-orang yang di bawah kekuasaan pemimpin tadi untuk berkomitmen agar berpuasa atau ikut lebaran Idul Fitri. Ini kalau ditinjau dari sisi persatuan adalah qaul yang qawi. Jelas? Al-qaulu tsalits likulli baladin ru'yatuhum wa huwa qaulu Ikrimah wal Qasim wa Salim wa Ishaq. Pendapat yang ketiga, masing-masing negeri itu ada ru'yahnya, ya. Ini qaul Ikrimah, Qasim, Salim, Ishaq. Ikrimah di sini kayaknya Ikrimah Maula Ibn Abbas, ya. Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar. Salim Maula Ibn Umar. La. Salim anak Abdullah bin Umar. Maula Ibn Umar itu Nafi'. Ishaq bin Rahawiyah, Ishaq bin Rahawai. Al-qaulur rabi', pendapat yang keempat. Masya Allah, panjang ini. Tahrirul mas'alah. Pendapat yang keempat,
Zahabat Syafi'iyah fil masyhur indahum. Pendapat yang keempat, ulama Syafi'iyah berpendapat. Itu pendapat yang masyhur. Wahya riwayatun an Ahmad. Dan itu pendapat, salah satu pendapat Imam Ahmad. Apa pendapat yang keempat? Ila annahu in kana bainal baladain masafah qariba la takhtalif al matali li ajliha lazima ahlaha as-saum. Lazima ahlaha as-saum. Kata mereka, kalau antara dua negeri tersebut jaraknya qaribah, masafah qaribah, jaraknya dekat, la takhtaliful matali li ajliha, matla itu tidak berbeda, lazima ahlaha as-saumu, maka harus bagi penduduknya untuk berpuasa. Wa in taba'adat, namun kalau seandainya jauh, la yajibus saum, tidak wajib puasa. Ala ahlil baladil akhar, bagi negeri yang jauh. Jelas? Yang dekat tentu gimana? Dekat Malaysia misalnya ya. Indonesia sama Papua masih dekat. Brunei Darussalam masih dekat. Saudi, Yaman, Mesir masih dekat ya. Itu tadi. Waqtalafa Syafi'iyah fi dhabtil qurbi wal bu'di an aujuh. Namun ulama Syafi'iyah ini tadi ya, mereka pun berselisih pendapat dalam menentukan jarak patokan dianggap dekat dan jauhnya tadi. Ala aujuh. Sekian pendapat. As-sahihah, pendapat yang sahih. An taba'ud yakhtalif bi ikhtilafil matali. Nah, kata mereka bahwasannya jarak itu tadi bergantung dengan perbedaan matlaknya. Kal Hijaz wal Iraq wa Khurasan, seperti Hijaz itu wilayah Riyadh, itu Hijaz. Irak, Khurasan. Wa taqarub annahu la yakhtalif, sedangkan taqarub matlaknya tidak berbeda. Ka Baghdad wal Kufa wal Rai. Tahu untuk Rai? Rai ini nisbatnya Ar-Razi, ya. Rai nisbatnya adalah Ar-Razi. Wa qad ikhtara hadzal qaul itu wa Qazwain afan wa Rai wa Qazwain li'anna haula matlu haula, karena mereka itu matlaknya sama ya. Wa qad ikhtara hadzal qaul ay al qaul bi ikhtilafil matali Ibnu Taimiyah wa Ibnu Utsaimin wa Syekhuna al-Wadi'i. Yang menguatkan pendapat ini Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, Syekhuna al-Wadi'i. Jelas? Yazid, ngapa Yazid? Ngapa? Hah? Oh. Hujjatu hadzal qaul walladzi qablahu, argumentasi pendapat ini, alasan mereka qauluhu ta'ala. Ini betul-betul ya ikhwan khilaful afham. Qauluhu ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini kan ayat qalu, kata mereka, walladzi la yuwafiqun man syahadahu fil matali la yuqal innahum syahadu la haqiqatan wala hukman wallahu awjaba siyam ala man syahadahu. Kata mereka, orang yang tidak mencocoki matlak bagi orang yang melihat hilal, tidak bisa dikatakan mereka melihat hilal, tidak secara hakikat, tidak pula secara hukum. Faham? Matlak kita beda. Kok antum bilangin kita harus puasa gitu nya? Iya enggak?
Masalah kita beda. Kan Allah mewajibkan bagi orang yang melihat hilal. Jelas? Kemudian argumentasi yang berikutnya mereka katakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa'alal amra fi shaum bi ru'yah wa man yukhalif man ra'ahu fil matali' la yuqal innahu ra'ahu la haqiqatan wa la hukman. Kata mereka, lihat hadis Rasul juga, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Allah al-amra, Rasul memberikan alasan, perintah untuk puasa dengan ru'yah. Difahami? Sehingga barang siapa yang menyelisih orang yang melihat ru'yah tersebut dalam bab matoliknya ini tadi, tidak bisa dikatakan dia melihat hilal secara hakikatan, tidak pula secara hukman. Kemudian hadis Ibni Abbas, wa fihi anna Ummul Fadl ba'athat Quraiban ila Muawiyah. Di sini disebutkan kisahnya si Quraib, ya, yang diutus oleh Ummul Fadl kepada Muawiyah di Syam. Ketika itu Muawiyah di negeri Syam. Qala, kata Quraib, faqadimtu Syam faqadaitu hajataha atau faqadimtu Syam. Kata Quraib, aku datang ke negeri Syam. Faqadaitu hajataha, aku menyelesaikan hajat-hajatnya Ummu Fadl. Wastahalla alayya Ramadan, masuklah hilal Ramadan. Wa ana bisyam, ketika itu aku ada di negeri Syam. Fara'aitul hilal lailatul jum'ah, aku melihat hilal malam Jumat. Tsumma qadimtul Madinah fi akhir syahr, kemudian aku balik ke Madinah di akhir bulan. Fasa'alani Abdullah ibnu Abbas, lalu Abdullah ibnu Abbas bertanya kepadaku. Tsumma dzakarul hilal, kemudian beliau menyebutkan hilal. Faqal, ya, kata Ibnu Abbas, mata ra'aitum al-hilal, kapan kalian melihat hilal wahai Quraib? Qultu, kata si Quraib, ra'ainahu lailatul jum'ah, kami melihat hilal malam Jumat. Faqala, anta ra'aitahu? Faqultu na'am wa ra'ahu an-nas. Kata Ibnu Abbas, engkau memang betul-betul lihat Quraib? Iya, aku melihat, orang-orang lain juga melihat. Wasomu wasoma Muawiyah, orang lain berpuasa, Muawiyah pun juga ikut puasa. Faqal, apa kata Abdullah ibn Abbas? Lakinna ra'ainahu lailatas sabti, akan tetapi kami melihat hilal pada malam Sabtu. Faham? Malam Sabtu hilal kami. Awal Ramadan di zaman pemerintahan Muawiyah di negeri Syam, mereka puasa pada hari Jumat awal Ramadan. Di Madinah mereka puasa pada hari Sabtu sebagai awal Ramadan. Selisih berapa? Sehari. Kata Abdullah bin Abbas, fala nazalu nasumu hatta nukmilu 30 aw narahu, kami senantiasa puasa sampai kami genapkan 30 atau kami melihat hilal. Faqultu, apa kata Quraib? Quraib mengatakan, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi, tidakkah engkau mencukupkan dengan ru'yanya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Faqala la, kata si Quraib, kata si Ibnu Abbas, la hakadha amarana Rasulullah SAW, demikian yang Rasul memerintahkan kepada kami. Wadih, jelas. Subhanallah ya ikhwan, ini qaulun qawi juga. Pak Slamet punya guru namanya Ustadz Abdullah Mugiro Abu Turab Jumroh. Tak kasih tahu, Ustadz Mugiro termasuk yang berpendapat dengan pendapat yang pertama Pak Slamet. Belum tahu tuh, belum paham. Jadi tahun kemarin di grup WA, silakan kalian, aku ikut puasa, aku lebaran duluan katanya, ikut Saudi Arabia. Wis monggo. Nanti pas sholat sama Mugiro berdua untuk kalau nak sholat sana. Kalau terjadi perbedaan, beliau yang berpendapat. Banyak dulu, seingat anak, kalau di Indonesia ya,
Yang singganan yang berpendapat seperti itu Ustaz Khaliful Hadi. Duluan dia. Ustaz Abu Mas'ud, duluan dia. Yang itu yang ustaz-ustaz lama yang ana ingat ya. Enggak tahu kalau yang lain-lainnya. Banyak orang-orang di Damaj yang duluan. Banyak. Khususnya mereka yang belajar sama Muhammad bin Hizam dan beberapa yang anu. Ya, seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Duluan antum salat Id duluan, salat anu. Kayak Muhammadiyah lah. Muhammadiyah salat antum salat. Ya. Paham? Atau antum Ramadan ikut Saudi, Lebaran ikut Muhammadiyah? Enggak, Ramadan ikut pemerintah Indonesia. Ya enggak? Ramadan ikut pemerintah Indonesia, kalau Lebaran ikut Saudi. Hah, itu nak lemak baik dia. Nak duluan Lebaran. Lanjut ya. Argumentasi yang keempat. Penulis menguatkan qaulun yang keempat ya. Qala Ibnu Taimiyah kama fil ikhtiyarat takhtaliful matali' bi ittifaqi ahli al-ma'rifah bihadza fa in ittafaqat lazima as-shaum wa illa falah. Kata Ibnu Taimiyah, matla' itu berbeda ya dengan kesepakatan orang yang memang punya ilmu dalam bidang ini. Mereka mengatakan beda matla' itu dalam belahan bumi ini. Kalau sama matla' maka harus puasa. Kalau tidak maka tidak puasa. Qala al-Muti'i, berkata al-Muti'i fi ma naqalahu anhu asy-Syaikh Al-Bassam. Al-Muti'i rahimahullah taala. Al-Muti'i beliau yang menyempurnakan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi. Al-Majmu' itu disempurnakan oleh Al-Muti'i. Al-Muti'i menyebutkan sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, al-qaul bi'adami i'tibari ikhtilafil matali' yukhalif al-ma'qul wal manqul. Pendapat yang mengatakan tidak memandang perbedaan matla' adalah pendapat yang menyelisih akal dan nas. Amma mukhalafatu lil ma'qul, adapun ditinjau dari sisi menyelisih akal, falamma alima min mukhalafati lima huwa sabitun bid darurah min ikhtilafil awqat. Ya, falima ulima min mukhalafati lima huwa sabitun bid darurah min ikhtilafil awqat. Adapun dari sisi akal, yaitu berdasarkan yang sudah diketahui, yaitu adanya perbedaan pada perkara yang sudah sabit secara darurah, berupa perbedaan waktu. Waktu kita sama enggak di dunia ini? Beda. Nah, itulah bukti menunjukkan perbedaan matla'. Ya. Amma mukhalafatu lil manqul fali'annahu mukhalif li hadits Quraib fi Muslim. Ya, adapun mukhalafah lil manqul, perbedaan manqulnya menyelisih riwayat Quraib dalam riwayat Muslim tadi tentang ru'yanya Muawiyah dengan Ibnu Abbas yang berbeda. Qala Syekh Ibnu Utsaimin wa ammal qiyas fali anna tauqid al-yaumi yakhtalif fihi al-muslimun bin nas wal ijma'. Adapun qiyas, penetapan waktu harian itu berbeda-beda kaum muslimin kan. Emang antum sholat, kita sholat bareng Papua enggak? Maghrib? Tidak toh? Nah, seperti itu. Kata beliau, jelas ada perbedaan dengan nas dan ijma'. Fa idza tala'al fajr fil masyriq fala yalzam ahlal maghrib ayumsiku. Ya, kalau muncul fajar di timur, memang orang yang barat harus puasa? Enggak kan? Ya qauli ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Antum sahur itu ikut mana? Ikut Papua? Tapi kalau antum ikut Saudi belum ya? Misalkan antum udah makan jam 7, antum makan terus. Anak sahurnya ikut Saudi. Ya, belum di Saudi belum subuh. Antum makannya jam 8 pagi. Ya enggak? Nanti kalau buka ikut Indonesia.
Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai nampak waktu fajar. Gitu loh. Intinya nampak waktu fajar. Walau ghaba syamsu fil masyriq falaisa li ahli al-maghrib al-fitr. Kalau terbenam matahari di timur, tidak dibolehkan bagi orang yang di wilayah barat untuk ikut buka. Kenapa? Udah buka ini di mana? Papua. Emang gitu. Fakama annahu yakhtalif al-muslimun fil iftar wal imsak al-yaumi fayajibu ay yakhtalifu kadzalik fil imsak wal iftar asy-syahri wa hadza qiyasun jali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, selama kaum muslimun itu berbeda dalam menentukan waktu harian, maka pasti juga mereka berbeda dalam menentukan waktu bulanan. Itulah kesimpulannya. Ya. Hadza qiyasun jali. Ini kias yang sudah nampak jelas ya. Warrajih wal qaulur rabi. Yang rajih pendapat yang keempat, jelas. Penulis merojihkan pendapat yang keempat. Kemudian baqiya kam qadrul masafa allati takunu matla'uha wahidun. Nah, ini permasalahannya, berapa sih kadar jarak yang matlaknya itu satu? Faham? Matlak satu berapa sih jaraknya? Qala Syekh Al-Bassam, qala sahibu kitab Az-Zilal, berkata penulis kitab Az-Zilal, i'lam yaqinan, ketahuilah dengan yakin, annal qaul as-sahih alladhi ittafaqa alaihi al-muhaqqiqun min ulama'il athar wa ahli an-nazar wa ulama'is sunnah. Ketahuilah dengan yakin bahwasanya pendapat yang sahih yang disepakati ulama muhaqqiqun dari kalangan ulama ahlul athar dan juga ahlul nazar, ulama yang punya sudut pandang bagus, wa ulama sunnah dan ulama sunnah, huwa ya ayang dzurabaina ru'ya wa ghairiha, yaitu perlu melihat ke ru'ya tersebut. Fa in kana bainahuma, nah ini berarti jaraknya bainahuma alfani wa mi'atani wa sitta wa ishrun. Kalau jarak antara dua negara tersebut sekitar 2226 kilometeran ya, sekitar 2226. Faqal atau kurang dari itu, sarul hukmu wahid. Sarul hukmu wahidan, maka satu hukum. 2000 itu kemana ya? Itu Ustaz Idil cek 2000 itu ke Papua berapa jaraknya? Hah? Lebih. Beda matlak berarti kita kan. Ya enggak? Kalau dia segini. Fa'aqal sarul hukmu wahidan fi shaum wal fitr li ittihadil matali. Kalau masih di bawah jarak 2226 tadi, maka hukumnya satu dalam bab puasa dan fitr littihadil matali, karena satu matlaknya. Wa in kana aktsar min dzalik, namun kalau lebih, fala yasihu, maka tidak sah. Wa sara likulli baladin hukm, dia punya hukum tersendiri, li ikhtilafi matali'iha, karena perbedaan matlak. Sawa'un kanal bu'du syarqan aw gharban aw shimalan aw januban aw tahta wilayatin wahida amla aw fi iqlim wahid amla, hadha huwal mutabiq lin nusus syar'iyyah wal falakiyyah wa hadzal qaul tantafi bihi jami'al iskalat wallahu a'lam. Kata penulis buku ini menukilkan dari Syekh Al-Bassam. Kata Syekh Al-Bassam, ya, namun kalau lebih beda, lebih banyak dari 2226 ini tadi, maka masing-masing negeri punya hukum tersendiri karena terjadi perbedaan matlak. Mau dia jarak jauhnya ada di timur, di barat, di utara, selatan, mau di bawah satu pemerintahan atau tidak, satu iklim atau tidak, intinya kalau terjadi jarak patokannya matlak tadi, maka kata beliau ini berlaku hukumnya. Inilah yang mencocokin nas-nas syar'i dan ilmu falak.
Qaul yang seperti ini akan meniadakan seluruh iskalat. Gimana ya? Jadi misalkan Indonesia ini satu matla apa enggak dari ujung ke ujung? Apa mungkin dihitung dari ujung ya? Ujung satu waktu. Berarti kita ini beda kalau kayak gitu. Palembang sama. Cuman kalau dihitung dari WIP itu masuk mana? Banyuwangi, Bali masuk WIP ya? Surabaya masuk WIP ya? Wallahu alam. Ngitungnya dari mana? Dari ujung mungkin ya. Ujung batas batas waktu. Wallahu alam. Gimana ngitungnya? Kalau dihitung dihitung misalkan Aceh ya. Aceh dengan tadi Palembang sama Papua, berarti kalau hitungan 2000 beda matlak kita. Tapi mungkin ngitungnya di mungkin. Di ujung. Ujung WIP. Ujung WIP itu mana? Surabaya, Jawa Timur, Banyuwangi mungkin, Bali enggak? Wallahu a'lam ya kon. Dawis untuk puasa saja lah, yang mau pening pala anak. Ya enggak? Selamat. Ya enggak? Puasa, orang puasa. Itu saja. Naktafi bihadzal qadar.